Hey, bagaimana kalau kita buat gambaran psikologismu memakai ilusi optik? Tertarik? Aturannya sederhana. Cukup ingat hal pertama yang kamu lihat dalam gambar. Jika kamu melihat katak dalam gambar ini, artinya kamu teman yang sangat berharga. Kamu punya keterampilan komunikasi yang sangat baik, serta sangat percaya diri dan bisa diandalkan. Tapi, jika yang pertama kamu lihat di sini adalah kepala kuda, itu mungkin berarti kamu kritis terhadap segala hal dan pendapat orang lain tidak dapat mengusikmu. Ilusi berikutnya, buat kamu yang melihat buaya, artinya kamu menyukai kehidupan yang tenang dan tidak suka membuka diri untuk sesuatu yang baru. Namun, jika kamu melihat kapal, berarti kamu lebih kreatif daripada orang lain dan memperhatikan detail kecil. Kamu yang melihat wanita muda di sini memiliki pemikiran analitis dan lebih banyak menggunakan otak kiri. Jika kamu melihat pria tua, kemungkinan kamu orang yang sangat lembut dan sensitif, yang bisa sangat berempati dengan orang lain. Kamu lebih kreatif dan menggunakan otak kananmu. Pilar putih dalam gambar ini berarti kamu menyukai kenyamanan dan keamanan. Tapi, kamu harus meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan meraih pencapaian baru. Tetapi, jika hal pertama yang kamu lihat adalah siluet dua pria, maka kamu adalah jenis orang yang tidak suka duduk diam dan selalu siap untuk terus beraktivitas. Apakah ini bunga atau wajah seorang wanita? Jika bagimu itu bunga, berarti kamu menghargai dunia yang kamu tinggali dan mencintai alam. Dan jika yang pertama menarik perhatianmu adalah wajah wanita, berarti kamu memiliki kemampuan hebat untuk memperhatikan detail di sekitarmu yang akan membantumu membuat keputusan tepat. Jika kamu melihat ledakan warna oranye, berarti kamu memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Tapi jika yang pertama kamu lihat dalam gambar ini adalah jari-jari hitam, berarti kamu orang yang sangat penyayang, murah hati, dan baik. Hey, apa kamu melihat dua wajah di sini? Berarti kamu ekstrovert. Kamu senang bersosialisasi dan selalu memikirkan orang lain. Namun, kamu juga mudah dipengaruhi. Jadi, cobalah untuk selalu berada di sekeliling orang-orang baik. Tetapi, jika kamu melihat tempat lilin di sini, berarti kamu adalah kebalikannya. Kamu lebih memikirkan dirimu daripada orang lain. Dan kamu lebih suka diam di rumah daripada mengadakan pesta yang berisik bersama banyak orang. Yang satu ini menakutkan. Jika kamu melihat tengkorak di sini, itu artinya sulit bagimu untuk membuat keputusan dan melangkah maju. Tetapi, kamu perlu menemukan keberanian dan mengatasi permasalahan. Ini satu-satunya cara bagimu untuk menjadi lebih kuat. Dan jika kamu melihat wanita, kamu mungkin merasa tertekan, baik secara emosional maupun fisik. Mungkin kamu baru saja mengakhiri masa sulit dalam hidupmu. Bagaimanapun, tetaplah berada di sisi terang ya. Jika kamu melihat pepohonan di sini, kamu pasti orang ambisius yang suka membuat segala sesuatunya sempurna. Jika kamu langsung melihat akar, itu berarti kamu adalah orang progresif yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Jika seluruh gambar tampak seperti bibir gelap bagimu, berarti kamu adalah orang yang tidak suka mendalami sesuatu dan belajar terlalu banyak. Hey, apa itu bibir coklat? Nah, apa yang ada di sini? Apakah sungai dan tebing? Berarti kamu adalah orang yang optimis dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam hidup. Tapi, jika yang pertama kamu lihat adalah kucing putih, berarti kamu menyukai stabilitas dan memiliki keseimbangan emosional dan mental. Dan kamu juga pecinta kucing, tentunya. Jika kamu melihat wajah di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat kreatif. Kamu melihat peluang baru di setiap detail dunia dan sangat ingin tahu. Wow, apakah ini ledakan? Berarti kamu mudah takut. Kamu seringkali merasa takut akan sesuatu yang baru dan tidak diketahui. Kamu bahkan mungkin berkonflik dengan diri sendiri. Tetapi jika kamu melihat ciuman penuh gairah di asap, berarti kamu menganggap hubungan dan keluarga adalah yang terpenting dalam hidup. Ini adalah prioritas terbesar bagimu. Oh, beruang lucu. Jika kamu juga melihatnya terlebih dahulu, berarti kamu dapat dengan mudah memecahkan masalah. Kamu melihat gambar dari jauh, memperhatikan semua detailnya, dan dapat menemukan solusi terbaik. Namun, kalau menurutmu gambar ini adalah lanskap gunung, berarti kamu adalah orang yang lebih intuitif.
Kamu dipandu oleh indera keenammu saat mengambil keputusan. Apa kamu seorang realis? Jika kamu melihat kucing biru besar di sini, berarti iya. Kamu tidak memiliki banyak fantasi dan melihat dunia ini apa adanya. Ini membantumu menyusun rencana menaklukkan dunia. Jika tikus kecil tertangkap matamu terlebih dahulu, kamu dapat melihat hal positif bahkan dalam situasi terburuk. Bagimu, gelasnya selalu setengah penuh. Ilusi berikutnya, jika kamu melihat seorang gadis di jendela, berhati-hatilah. Ini mungkin menunjukkan kamu menduga sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Dan kamu mungkin juga orang yang impulsif. Jika kamu melihat tengkorak di sini, berarti kamu pesimis. Temanmu mungkin menyebutmu sinis, tetapi kamu menganggap dirimu seorang realis. Kreativitas versus analitik. Apa yang kamu lihat? Jika pemain saksofon merah yang pertama kamu lihat, maka kamu adalah orang yang suka menyusun dan menganalisis informasi. Kamu pasti pandai matematika dan bahasa asing. Jika kamu melihat potret seorang wanita di sini, maka kamu adalah orang yang emosional dan kreatif. Apa itu burung? Kalau begitu, kamu adalah pemimpi, meskipun sedikit tidak fokus. Namun, kamu berusaha keras untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menciptakan cara untuk melakukannya. Dan jika ada wajah singa besar di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat pemberani, yang siap menghadapi rasa tidak percaya diri dan keluar sebagai pemenang dalam pergelutan apapun. Dan di sini ada buaya. Kalau begitu, kamu berarti senang memegang kendali dan mengatur hidupmu. Perintah dari orang lain membuatmu menderita karena kamu punya naluri sebagai pemimpin. Jika kamu melihat burung di tengah, kamu siap membantu orang lain. Kamu dapat diandalkan dan ramah. Baiklah, jika hal pertama yang kamu lihat adalah mobil, berarti kamu orang yang menyukai kebebasannya. Kamu suka melakukan perjalanan yang tidak terduga, bertemu orang baru, dan melihat tempat baru. Jika kamu melihat seseorang memakai teropong, berarti kamu tipe pemikiran analitis, dan kamu suka melihat segala sesuatu dari jauh, dan seringkali melewatkan detail-detail kecil. Meskipun kamu dapat menyerap banyak informasi visual, kamu juga harus fokus pada hal-hal yang lebih kecil. Jika kamu melihat huruf A, selamat, kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam, sama seperti elang. Jadi, kamu bisa berburu salmon. Kamu juga punya intuisi yang berkembang dengan baik. Oh, yang ini lebih sulit. Jika kamu perempuan dan melihat wajah pria di sini, berarti kamu sedang mencari pasangan. Atau pasanganmu saat ini menjadi prioritas dalam hidupmu. Kamu juga merasakan ikatan emosional yang kuat dengannya. Tapi, jika kamu melihat wajah seorang wanita, berarti kamu merasa nyaman dan mandiri. Pria yang melihat wajah pria berarti sedang mengkhawatirkan hubungannya dengan pria lain, baik rekan kerja, teman, atau bahkan rekan di gym. Dan jika kamu melihat wajah perempuan, berarti kamu sedang mencari cinta. Tapi santai saja, atau kamu bisa terlalu memaksakan. Ini adalah tes untuk Super Sherlock. Tentu saja, itu 2 tupai bukan? Nah, itu artinya kamu cukup malas dan tidak terlalu banyak membahas detail. Sekarang, miringkan kepalamu sedikit ke kiri. Kini kamu bisa melihat wajah wanita. Jika itu yang kamu lihat sejak awal, berarti kamu adalah orang yang sangat penuh perhatian, yang mudah akrab dengan orang lain. Dan sekarang, kami akan menentukan usia psikologismu. Jika yang pertama kamu lihat adalah wajah orang tua, berarti kamu sudah menjalani hidup yang panjang dan penuh warna. Kamu pasti memiliki banyak memori. Tetapi, jika kamu melihat pasangan muda duduk bersebelahan, berarti kamu masih muda dan segala kesenangan tengah menantimu. Sekarang, bersiaplah untuk memberikan jawaban cepat. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali. Mulai! Jika kamu melihat wajah yang tersenyum, berarti kamu optimis. Jika melihat buku terbuka, berarti kamu pintar dan intuisimu berkembang dengan baik. Jika yang kamu lihat mawar, berarti kamu tenang dan baik hati. Salib miring berarti kamu setia. Balon berarti keceriaan dan imajinasi yang baik. Kamu ceria dan memiliki imajinasi yang bagus. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah hati, berarti kamu berjiwa lembut dan penuh kasih sayang. Wajah singa berarti kamu pemberani. Dan jika sejak awal kamu melihat dasi, artinya kamu memiliki tekad yang kuat dan rajin. Oh, dan jika kamu melihat contong es krim, berarti sekarang waktunya memeriksakan matamu.
karena bentuk itu tidak ada di gambar. Orang bilang melihat berarti percaya, tapi benarkah demikian? Ilusi optik punya cara yang membingungkan untuk mengelabui otak kita. Ilusi ini menggunakan kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Hari ini, kita akan menguji otak kita dan melihat bagaimana cara kerja ilusi ini. Yuk, mulai dengan yang mudah. Di balik semua titik hitam kecil ini, ada sebuah gambar. Apakah kamu bagian dari 1% orang yang bisa melihatnya? Itu Minion. Selamat kalau kamu menemukannya. Satu lagi dalam gaya ini, bisakah kamu melihat apa yang tersembunyi di sini? Ini adalah kura-kura ninja. Jujur saja, kamu memang harus menjadi seorang ninja untuk melihatnya. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Astaga, ini Homer Simpson. Jadi, sekarang ada sesuatu yang tersembunyi di balik garis-garis hitam. Bagaimana cara kerja penglihatan X-ray-mu? Kamu benar kalau bilang ini adalah salah satu naga dari How to Train Your Dragon. Manis sekali. Kita akan beralih ke tahap kedua. Jadi ini akan menjadi sedikit lebih sulit, oke? Tugasmu adalah menemukan objek keempat di setiap gambar. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat objek tersebut. 3, 2, 1, mulai. Apakah ada yang menemukan sedotan? Bisakah kamu menemukan paku? Apa yang paling sulit kamu temukan? Telur atau kancingnya? Jadi sekarang kita akan meningkatkan permainan kita. Ini adalah tingkat kesulitan sedang dan kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan keempat benda. Siap? Mulai! Apakah ada yang menemukan kentang goreng? Aku yakin tidak. Berikutnya, 4 wanita dan seorang anak kecil. Astaga, ini sulit. Adakah yang bisa mengenali sisir rambutnya? Satu lagi untukmu. Di mana pisang itu bersembunyi? Semoga berhasil dengan yang berikut ini. Jadi amplop itu bersembunyi di balik pipa kamar mandi. Aku suka warna hitam dan putih. Tapi aku masih mencari telur putih itu kalau kamu tanya aku. Kalau ini kamarku, ibuku akan menyuruhku untuk membersihkannya secepatnya. Butuh waktu beberapa saat untuk menemukan burung kecil itu, tapi misinya berhasil. Selamat pagi semuanya. Oh, sayang sekali aku nggak bisa menemukan bukunya. Kamu bisa. Objek apa yang nggak bisa kamu temukan di sini? Aku kesulitan menemukan kuas. Terlalu banyak detail, terlalu sedikit waktu. Harus kuakui, kamu memang punya mata yang cukup baik untuk detail. Tapi kita akan mengubah permainan sekarang. Kamu tahu kan yang dikatakan orang? Kamu harus terus mengubah stimulus untuk membuat otakmu bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sekarang, saatnya emoji. Kamu punya waktu 4 detik di babak ini.
Apakah kamu melihat salah satu emoji ini nggak punya air mata tawa? Di mana emoji yang benar-benar sedih? Dan di sini aku berpikir badut seharusnya bahagia. Kukira kita semua mengalami hari-hari yang buruk ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Oh, itu yang nggak beralis kan? Bisakah kamu menemukan yang janggal? Oh, jadi ini adalah burger bebas susu. Ada satu yang punya wajah cemberut. Itu dia. Kurasa matamu sudah cukup pemanasan sekarang. Jadi kita akan beralih ke beberapa ilusi optik tingkat tinggi, oke? Yang pertama ini disebut segitiga mustahil. Tapi tunggu, apa yang membuatnya begitu mustahil? Kamu punya waktu 7 detik untuk mengetahuinya. Segitiga Penrose juga dikenal sebagai segitiga mustahil karena nggak mungkin ada dalam kenyataan. Segitiga ajaib ini menentang hukum geometri Euclidean. Kalau kamu mengikuti bola yang meluncur di permukaan segitiga dari titik teratas, kamu akan melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya sisi kiri segitiga memanjang menjauh dari pemirsa, sementara sisi kanan lebih dekat denganmu. Segitiga Penrose adalah jenis bentuk geometris yang hanya bisa ada sebagai ilusi optik karena seperti inilah bentuknya kalau kita potong-potong, sama sekali bukan segitiga kan? Ilusi berikutnya ini disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu akan tahu alasannya. Tataplah tanda silang tengah selama 5 detik. Gambar tampak bergerak kan? Dan kamu mungkin juga akan melihat cakram hijau muncul di antara bulatan-bulatan ungu dari waktu ke waktu. Nah, gambar ini memungkinkan kita menyaksikan dua ilusi sekaligus. Pertama, meskipun gambar tampak bergerak secara terus-menerus, namun di sini nggak ada apapun yang bergerak. Sungguh, fenomena ini dikenal sebagai fenomena Phi. Ini terjadi apabila benda diam ditempatkan berdampingan dan disinari secara cepat satu demi satu, sehingga menciptakan ilusi pergerakan. Sekarang, lihat lagi pada bagian tengah gambar. Bisakah kamu melihat cakram hijau? Ilusi kedua ini disebut after image. Dan ini terjadi ketika otakmu mencoba untuk menggantikan suatu benda dengan benda lain saat benda aslinya menghilang. Tapi kamu mungkin bertanya kenapa warnanya hijau? Itu karena hijau adalah warna komplementer ungu. Kalau kita mengubah warna cakra menjadi biru, maka warna celah berubah menjadi kuning, yang merupakan warna komplementer biru. Bagus kan? Bisakah kamu menatap mata burung beo ini selama 15 detik? Teruslah menatapnya. Aku akan memberitahumu saat kamu bisa menutup mata. Kamu akan menyaksikan contoh lain dari after image. 3, 2, 1, dan tutup matamu. Bisakah kamu melihat burung beo merah? Bukankah menakjubkan? Meskipun burung beo ini berwarna hitam dan putih, namun kamu seakan-akan melihat warna merah. Sekali lagi, ini hanyalah otakmu yang mencoba menebak warna sesuatu. Bukankah ular-ular ini bergerak dengan indah? Kecuali mereka sebenarnya nggak bergerak. Ilusi optik klasik ini disebabkan oleh pengulangan pola asimetris yang diulang bersama dengan skema warna tertentu. Ilusi ini memadukan warna yang lebih terang, seperti kuning dan putih, dengan warna yang lebih gelap seperti biru dan hitam. Kombinasi ini membuat retinamu mengirimkan sinyal ke otak yang menyatakan bahwa lingkaran-lingkaran ini bergerak. Kalau kamu ingin menghilangkan ilusi ini dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, kamu harus menatap lurus ke salah satu bagian gambar. Dengan cara ini, kamu akan melihat rotasi perlahan-lahan akan berhenti. Lihatlah gambar ini. Tampaknya kotak di tengah seolah bernapas kan? Seolah ukurannya membesar dan kemudian menyusut. Bagaimana kalau aku bilang kotak itu hanya berputar, tapi ukurannya nggak berubah? Inilah yang terjadi. Ilusi ini disebut pengikatan gerakan. Hal ini terjadi ketika otak kita mencoba memprediksi pergerakan salah satu elemen dalam gambar. Sungguh gila. Yang ini adalah contoh lain dari ilusi pengikatan gerak. Keempat palang ini tampak bergerak secara paralel satu sama lain. Benar? Salah. Mereka semua adalah bagian dari kotak bergerak yang sama. Inilah yang terjadi di balik layar. Otak kita menjadi bingung. Berapa banyak batang yang bisa kamu hitung? Ilusi ini telah membuat warganet kebingungan. Banyak orang yang menghitung sebanyak 11 batang. Tapi kebanyakan orang menghitung antara 8 dan 7 batang.
Menurut pencipta gambar ini, hanya ada 6 batang yang lengkap. Coba hitung dari atas ke bawah dan kamu akan melihat batang bagian atas adalah nyata. Tapi pada saat kamu sampai pada batang ke-6, semuanya mulai kabur dan membingungkan. Hal ini karena 2 batang terakhir nggak lengkap. Jadi ketika kamu mencoba untuk melihatnya, mereka tampak berlipat ganda dan hanya membuatmu semakin bingung. Kalau kamu menggerakkan pointer ke batang ke-7 dan ke-8, kamu akan bisa melihat bar tersebut nggak lengkap. Mereka hanya diletakkan di sana untuk membuatmu bingung. Bisakah kamu mengetahui apakah garis biru tua itu sejajar satu sama lain atau miring? Garis-garis ini memang terlihat miring, tapi pada kenyataannya tidak. Ilusi optik klasik ini pertama kali dideskripsikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi baru pada tahun 1970-an, ilusi ini mendapatkan namanya yang sekarang, ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson melihat efek yang sama pada dinding sebuah kafe di Bristol dan ini dia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pertama, mari kita buramkan gambarnya sedikit. Oh, sedikit lagi. Ini dia. Dengan cara ini, kamu akan bisa melihat garis biru tua sejajar satu sama lain. Kalau kamu mencermati lebih dekat, batu bata hitam dan putih kecil pada persimpangan garis lebar itulah yang memungkinkan terjadinya ilusi ini. Selain itu, elemen lengkung di dalam garis biru membantu membuat efek ilusi semakin kuat. Kalau kamu mencermati gambar ini secara saksama, kamu akan melihat kotak yang bergerak, yang nada warnanya tampak berubah. Corak warna apa yang kamu lihat? Gelap, lalu terang, lalu gelap lagi? Salah, kotaknya nggak berubah sama sekali. Pencipta ilusi ini adalah seorang psikolog dan seniman Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, kamu bisa melihat otakmu sendiri yang mengubah tebakan tentang warna kotak. Warna sudah merupakan ilusi yang diciptakan oleh otak kita. Kebetulan, warna diciptakan di dalam sistem visual kita. Apa yang mata kita anggap sebagai warna biru, sebenarnya adalah panjang gelombang yang dipantulkan sebagai warna tersebut. Selanjutnya, lihatlah tangga ini. Kelihatannya cukup sederhana kan? Nah, sekarang mari kita balikkan gambarnya. Masih terlihat seperti tangga, tapi alih-alih bergerak dari kanan ke kiri, sepertinya bergerak dari kiri ke kanan. Tapi jangan berkedip. Kalau kamu berkedip, ilusi akan menghilang dan kamu akan melihat gambar aslinya. Wah! Ilusi ini dikenal sebagai tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Sederhana, namun mengungkapkan mekanisme mendasar tentang bagaimana otak kita bekerja. Kalau kita memotong-motong tangga, kamu akan melihat gambarnya datar. Apa yang dipersepsikan oleh otak kita sebagai gambar 3D hanyalah kombinasi bayangan dan cahaya. Ini berarti 3D itu sendiri sudah merupakan ilusi optik. Hal ini terjadi karena otak kita menangkap gambar dan mencoba menyesuaikannya dengan apa yang sudah diketahui. Jadi, otak kita melihat bayangan dalam gambar 2D dan memahami kedalamannya. Pada dasarnya, hal ini menciptakan perspektif yang gak nyata dari objek di depan mata kita. Dalam hal ini, kita menyebutnya perspektif 3 dimensi. Berikutnya, lihat ini, kotak hitam ini yang disilangkan dengan garis-garis putih tegak lurus. Kalau kamu mencermati dengan seksama, kamu akan melihat titik-titik putih yang terletak di persimpangan kisi-kisi berubah warnanya dari putih menjadi abu-abu dan kembali lagi. Ketika kamu berkonsentrasi pada titik tertentu, kamu akan melihat titik tersebut berwarna putih. Tapi segera setelah perhatianmu berpindah, titik tersebut berubah menjadi abu-abu. Itulah ilusi kisi-kisi Hermann. Menakjubkan kan? Kita bisa membawa ilusi ini selangkah lebih maju dengan memposisikan titik-titik putih di persimpangan garis abu-abu. Semuanya ditempatkan di atas latar belakang hitam. Kalau kamu mencermati gambar ini cukup lama, kamu akan melihat titik-titik hitam mulai bermunculan di persimpangan kisi-kisi, menciptakan efek yang berkilauan. Nama lain untuk ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Saat kamu melihat titik-titik sebagai warna putih pada satu saat, lalu seketika itu juga kamu melihatnya sebagai warna hitam. Jadi, kenapa indera kita mengecewakan kita dengan membuat kita melihat abu-abu atau hitam bukannya putih? Ilusi ini menunjukkan salah satu prinsip persepsi manusia yang paling penting. Kamu nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel-sel retina dalam mata kita bertindak sebagai reseptor cahaya.
Ketika hanya satu reseptor yang disinari, maka reseptor tersebut akan melihat lebih banyak cahaya dibandingkan dengan reseptor yang lain. Hal ini mencegah penembakan reseptor di dekatnya. Dengan ilusi kisi-kisi Hermann, garis-garis putih disusun sedemikian rupa sehingga ada lebih banyak cahaya di sekitar persimpangan daripada di sepanjang garis itu sendiri. Dengan demikian, titik-titik pada persimpangan lebih terhambat dan kamu melihat bintik-bintik yang lebih gelap. Bagaimana menurutmu? Apakah matamu lulus ujian? Kurasa mataku lulus, tapi otakku sedikit lelah. Sampai jumpa lagi. Berapa warna yang kamu lihat di sini? Kalau kamu nemu 3 warna, jawabanmu nggak salah kok. Tapi gimana kalau 17? Bisa jadi memang segitu sih. Meskipun gambarnya baru viral akhir-akhir ini, penjelasan di balik misterinya sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini ditemukan oleh Profesor Matematika dan Fisika asal Austria, Ernst Mach. Dia tahu kalau kita akan gampang ngebedain warna yang sedikit berbeda saat posisinya berdekatan. Tapi saat warnanya dipisah, perbedaannya akan sulit terlihat. Menurut sang profesor, efek ini berkaitan dengan susunan bola mata dan jaringan penyusun retina kita. Kemudian, fenomena ini dikenal dengan sebutan efek Mach-Band untuk menghormati nama sang profesor. Berkat kemajuan teknologi, para ilmuwan bisa mengonfirmasi ide sang profesor beberapa tahun kemudian. Retina kita mirip seperti layar bioskop yang bisa menangkap pantulan cahaya dari pupil. Seluruh layar ini dipenuhi dengan reseptor, tapi cuma sebagiannya yang lebih aktif di bawah cahaya terang sehingga mampu mengirimkan banyak sinyal menuju otak. Saat 2 sel mengirimkan sinyal yang sama, otak kita bisa mengira kalau warnanya juga sama. Saraf kemudian mencari cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengirim sinyal yang lebih kuat. Tujuannya untuk membuat perbedaan yang lebih kontras pada corak warna yang berlainan. Lalu, otak akan tahu perbedaannya. Nah, makanya kita bisa ngelihat perbedaan corak warna yang mirip saat keduanya berdekatan. Transisi antar warnanya juga kelihatan beda. Tapi sebagian orang nggak bisa ngelihat perbedaannya karena susunan otak mereka. Pengaruh warna, kecerahan, dan kontras layar laptop atau smartphone juga jadi alasan lain. Di dalam rumah atau kantor yang kita tempati juga ada pencahayaan. Selain itu, kemampuan optik mata kita dalam menyaring cahaya pasti berlainan. Belum lagi level densitas pigmen kita sangat unik, sehingga mempengaruhi proses penyerapan cahaya. Kita bisa aja memiliki lebih dari 3 sel kerucut, sehingga bisa ngelihat lebih banyak warna dari kebanyakan orang. Ada juga orang yang lebih bisa ngerasain efek Mach-Band daripada orang lain. Makanya, nggak ada jawaban yang benar dari pertanyaan pertama tadi. Terkadang, ketidakpastian bisa bikin mata kita melihat objek dengan cara lain. Gaun yang secara bersamaan berwarna emas, putih, biru, hitam, biru, putih, dan biru, lalu biru lagi, akan bikin sensasinya nggak karuan. Gaun ini dipotret dengan ponsel bercahaya super aneh dan sangat terang. Kita juga nggak tahu lokasi pemotretannya. Bisa aja di dalam ruangan atau malah cuma di luar. Jadi kita nggak bisa mastiin cahayanya cuma buatan atau memang alami. Menurutmu cahayanya menerangi gaun dari depan atau belakang sih? Nggak diketahui juga. Kalau dari belakang, seharusnya di situ ada bayangannya dong. Tapi sebagian kainnya malah ada di dalam bayangan tuh. Kemudian bayangannya memantul dari gaun dan bikin kondisinya semakin rumit. Kamu bingung ya? Sama dong. Nah, saat menerima informasi yang kurang memadai, otak kita akan ngisi celah dengan bikin asumsi sendiri. Asumsi ini sering didapat dari kondisi yang sebelumnya kita lihat atau ketahui. Makanya, otak kita bisa nebak kondisi cahayanya. Padahal tebakan orang lain bisa aja sangat berlainan. Orang yang menebak gaun ini berada di dalam bayangan meyakini warnanya putih dan emas. Sama seperti mereka yang mengira sumber cahayanya dipancarkan secara alami. Bayangan dan langit biru terlalu banyak menghasilkan cahaya biru, sehingga membuatnya terlihat kekuningan. Dan penjual gaun itu cuma mengonfirmasi kalau warna gaunnya hitam dan biru. Lalu, gaun itu terjual habis cuma dalam 30 menit setelah gambarnya viral. Perdebatan lain soal warna sepatu retro ini juga terjadi beberapa tahun kemudian. Warnanya hijau dan abu-abu kan? Mungkin pink dan putih? Wah, mungkin karena kualitas kamera, flash, dan cahayanya beda dari biasanya tuh. Saat fotonya diperbesar, ternyata gambar tangannya berwarna kebiruan.
Gambar ini bisa kelihatan berlainan bagi masing-masing orang, tergantung pada kepekaan mata kita terhadap cahaya dan mekanisme otak dalam mengisi celah informasi visual. Padahal sebetulnya warna sepatunya itu pink dan putih. Stroberi ini kelihatan merah nggak sih? Warna aslinya abu-abu dan hijau loh. Foto ini bisa ngilangin semua warna merahnya, dan kamu masih bisa ngelihat warnanya karena efek konstansi warna. Otak terkadang bisa mengabaikan informasi dari warna cahaya. Otak kita udah tahu bentuk stroberi dan warnanya memang seharusnya merah. Jadi, dia menginstruksikan kita untuk melihatnya sesuai asumsi. Saat astronot mengupload foto gumuk pasir ini, para netizen langsung mengiranya sebagai lubang, jadi nggak terlihat seperti bukit. Dan saat fotonya dibalik, mereka baru bisa ngelihat gumuk dalam pola acak. Ternyata, otak kita mengira posisi matahari searah dengan pukul 1, sehingga cahayanya berasal dari sisi kanan atas, padahal sumbernya berasal dari sisi kiri atas. Jadi, setelah fotonya dibalik, otak kita jadi lebih terbiasa dengan gambarnya. Ada beberapa titik hitam yang terlihat di gambar ini. Totalnya ada 12, tapi kebanyakan orang nggak bisa melihatnya secara bersamaan. Semua titiknya memang kelihatan jelas, tapi kita cuma bisa ngelihatnya satu persatu dengan penglihatan sentral. Penglihatan periferal kita nggak begitu bagus, jadi otak perlu mengisi kekosongan informasi. Bagian putih di antara garis abu-abu membuat titiknya terlihat lebih terang dari aslinya. Kemudian, otak mengasumsikan warnanya lebih abu-abu sehingga titiknya nggak terlihat. Kayaknya salah satu dari mereka kelihatan 2 kali lebih tinggi ya. Padahal sih sama aja. Mereka cuma ada di ruangan Ames. Efek ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli penyakit mata asal Amerika pada tahun 1940-an. Di sini kita perlu ngelihat objek melalui lubang jarum di dalam ruang mirip persegi, padahal bentuk aslinya trapesium. Dinding dan plafonnya dibuat miring, sehingga mata kita akan ngelihat salah satu dari mereka lebih tinggi, bahkan saat keduanya bergerak. Kalau kamu punya rel kereta mainan, kamu pasti akan tahu cara kerja ilusi yang satu ini. Ambil 2 potongan rel berukuran sama, kemudian sejajarkan. Salah satunya kelihatan lebih panjang karena otak kita ngebandingin 2 sisi objek yang sejajar. Dengan kata lain, otak ngebandingin sisi kanan rel yang ada di kiri dengan sisi kiri rel yang ada di kanan. Saat kamu ngebandingin kotak A dan B dalam ilusi bayangan kotak-kotak ini, kotak A akan kelihatan jauh lebih gelap dari yang B. Bener kan? Otakmu menganggap silinder ini bisa menghasilkan bayangan pada papan, sehingga bisa menggantikan warna lain yang dianggapnya ada. Kalau kamu masih belum yakin dengan kesamaan warnanya, coba deh pakai pemilih warna pada program pengedit foto. Dalam ilusi Ebbinghaus, 2 lingkaran di tengah set lingkaran ini berukuran sama, dan ternyata cara kita ngelihat ukuran objek juga dipengaruhi konteks. Lingkaran yang dikelilingi oleh lingkaran besar kelihatan lebih kecil, dan lingkaran yang dikelilingi lingkaran kecil kelihatan lebih besar. Di gambar ini ada 12 lingkaran ungu, dan kamu perlu menatap tanda plusnya aja. Saat salah satu lingkaran ungu menghilang selama sepersekian detik, lingkaran hijau kemudian muncul. Dan perlahan, lingkaran ini ngilangin satu persatu lingkaran ungu sambil berputar. Inilah yang dinamakan dengan efek after image. Sel batang di dalam sel kerucut mata mengimbangi hilangnya lingkaran ungu yang terjadi secara konstan. Kedua sel ini mengganti warnanya dari ujung spektrum lain, yaitu warna hijau. Salah satu tipe ilusi optik yang paling umum ditandai dengan gambar diam yang terlihat bergerak. Untuk membuatnya, kamu perlu bikin pola warna yang sangat kontras. Warna ini bisa mengaktifkan sinyal saraf secara bersamaan. Kemudian, efek gerakan palsu akan muncul. Ilusi dinding kafe pertama kali diteliti pada akhir abad ke-19. Pola ubin dinding kafe punya garis lurus sejajar dengan garis putus-putus di sela-selanya. Garis hitam dan putih ini kelihatan miring karena berbagai tipe neuron bereaksi pada warna gelap dan cerah. Beberapa bagian dari garis putus-putusnya juga kelihatan lebih terang. Nah, saat ada kontras seperti ini, bentuk objek akan terlihat nggak simetris.